Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Malika Aziza dari kelas 10 TJKT1. Saya akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Saya akan menjelaskan apa pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing, baik tanah, batuan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi disebut mobilitas penduduk. Pada informasi disebut komunikasi, dan pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang, yang pertama, saling melengkapi, complementarity. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Dampak dari interaksi antar ruang yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. Dan yang ketiga, penggunaan lahan berubah atau alih fungsi lahan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dampak positif interaksi keuangan bagi desa yang pertama, makin meningkatnya produktivitas dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang kedua, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah pedesaan sehingga hubungan desa kota semakin terbuka. Dan yang ketiga, pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyak sekolah telah dibangun di desa. Dampak negatif dari interaksi keuangan bagi desa yang pertama, lunturnya orientasi pertanian. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat siaran TV. Yang ketiga, berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Yang keempat, maraknya budaya kota yang tidak sesuai tradisi desa. Sedangkan dampak positif interaksi keuangan bagi kota, yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dan desa yang pergi ke kota. Dan yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Sedangkan dampak negatif interaksi keuangan bagi kota, yang pertama meningkatkan pengangguran dan penduduk miskin. Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjamurnya pemukiman kumuh. Dan yang kedua, interaksi keuangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Yang pertama, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Yang kedua, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Kedua, interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Yang ketiga, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Yang kedua, budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Yang keempat, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Yang pertama, dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah suatu negara di dunia. Yang kedua, peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Kelima,
Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.